Terima kasih Ustaz Rifki. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Baik, langsung saja kita lanjutkan materinya untuk malam hari ini. Terakhir kemarin kita sudah mempelajari tentang perubahan i'rab dari marfu' menjadi majrur. Ya. Dari marfu' menjadi majrur, atau yang kita pahami untuk saat ini adalah dari dhammah menjadi kasroh. Ya. Kita menggunakan patokan aslinya, yaitu yang dimaksud dengan marfu' adalah dhammah dan yang dimaksud dengan majrur adalah kasroh. Itu untuk awalnya dulu ya. Nah, mindset awalnya dulu seperti itu. Tetapi harus tetap kita pahami bahwasannya marfu' tidak selalu dengan dhammah, majrur juga tidak selalu dengan kasroh. Tergantung dari isimnya masing-masing. Dan kita sudah mendapatkan mohon maaf ya, suaranya ada gangguan sedikit. Agak sedikit batuk. Kita sudah mendapatkan 3 macam isim ya, yaitu isim mufrad, isim mutsanna, dan jamak mudzakkar salim. Kami ingatkan kembali bahwasanya i'rab dari masing-masing isim itu harus selalu dihafalkan. Ya, harus selalu dihafalkan, tidak boleh lupa. Ya, tidak ada toleransi kalau lupa i'rab. Nah, karena i'rab itu merupakan rukunnya nahwu. Apabila kita tidak menghafal i'rab dari masing-masing isim, itu sama halnya kita tidak belajar bahasa Arab. Ya, sebagaimana halnya suatu ibadah itu tidak sah apabila tidak melakukan rukunnya. Baik. Kemudian sekarang kita lanjutkan dulu untuk membaca modulnya ya. Yang soal 2 kemarin seharusnya kita baca dulu. Cuman mohon maaf saya lupa kemarin ya, belum kita baca. Sedikit saja dari soal yang kedua itu ya, halaman 14. Monggo dibuka. Modulnya pada halaman 14. Kemarin prakteknya sudah kita baca di kitab DL-nya, yaitu penerapan huruf jar, fi, dan ala. Tapi ternyata materinya malah belum kita baca itu ya. Tidak apa-apa. Nah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau 6 akun yang masih malu-malu kucing. Belum mau menampakkan jati dirinya. Barangkali belum mandi ya. Takut kelihatan jelek gitu ya. Nah, apa. Antum tetap ganteng di mata istrinya masing-masing ya. Baik. Kita baca ya, halaman 14, monggo dibuka. Soal yang kedua. Saya bacakan. Bagaimana penerapan 2 huruf jar, fi, dan ala? Ya, penerapan 2 huruf jar, fi, dan ala.
Yang kemarin justru sudah kita terapkan itu ya di kitab DL-nya. Jawab, huruf jar jumlahnya banyak. Ada sekitar 10. Ya. Salah satunya adalah wawul qasam yang kemarin ditanyakan salah seorang rekan kita. Ya. Itu wawu sumpah. Seperti wassama'i, wasyamsi, watini, dan lain sebagainya. Nah itu semuanya kan majrur belakangnya ya. Dikarenakan wawu di situ adalah wawul qasam. Wawu yang bermakna sumpah. Jadi di dalam ayat-ayat tersebut Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Wasyamsi demi matahari. Ya. Wal asri demi masa. Baik. Dan lain sebagainya. Namun kitab DL1 ini memakai metode bertahap dalam mengambil atau mempelajari huruf jar. Ya. Jadi menggunakan metode berangsur-angsur, bertahap. Tidak langsung geruduk begitu ya. Bertahap supaya lebih kuat ya tertanam dalam pikiran kita masing-masing. Nah, sepertinya memang kitab DL ini terinspirasi dari turunnya wahyu ya, berangsur-angsur gitu. Tidak sekaligus. Misalkan huruf jar maka diberikan sedikit demi sedikit. Ya. Tidak langsung brek 10 gitu, tidak. Pada dars 4 ini ada 2 huruf jar yang akan kita ambil, yaitu fi dan ala. Fi dan ala. Dan nanti ada satu lagi ya, maksudnya ada lain lagi nanti. Jadi maksud saya pada dars 4 ini ada 2 huruf jar yang kita ambil, yaitu fi dan ala, dan nanti juga akan ada lagi huruf-huruf jar yang lain. Fi artinya di dalam, bisa juga bermakna pada, tentang, terkait, ya, macam-macam. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, jadi pemaknaan dari huruf-huruf jar itu fleksibel sesuai dengan konteksnya. Nah, fi itu artinya di dalam asalnya, tetapi juga bisa bermakna di atas. Kemudian ala artinya di atas, bisa juga kepada, bisa juga atas dasar. Ya, jadi nanti pemaknaannya fleksibel, sesuai dengan tuntutan konteksnya. Berikutnya, maka konsekuensinya setiap isim yang kemasukan huruf jar fi dan ala, i'rabnya tidak lagi marfu' melainkan majrur. Ya, i'rabnya tidak lagi marfu' melainkan majrur. Ini insya Allah sudah jelas ya, kemarin sudah kita uraikan panjang lebar. Contoh, al-ghurfatu artinya kamar, itu masih marfu'. Kemasukan fi fil ghurfati, di dalam kamar, itu majrur. Ya, menjadi kasroh itu namanya majrur. Kemudian as-sariru, tempat tidur. As-sariru, domah itu marfu'. Kemudian alas-sariri, di atas tempat tidur, kemasukan huruf jar ala, nah itu namanya majrur. Insya Allah simpel ya, bisa dipahami. Nah. Baik, sebelum kita lanjutkan pada materi berikutnya, pada soal yang ketiga, kalau di kitab DL-nya itu nanti terkait dengan kita mulai mempelajari nama-nama orang yang bertanwin dan tidak bertanwin. Tapi sebelum itu barangkali ada 1-2 pertanyaan yang perlu disampaikan, monggo. Saya beri kesempatan dulu. Izin tanya Ustadz. J, monggo silakan. Di sini dikatakan bahwa huruf jar ada 10. Yeah.
pertanyaannya apakah ke-10-nya itu ketika di huruf jar itu dipastikan majrur, Ustaz? Baik, harus sama. Namanya huruf jar itu huruf yang buat majrur ya. Ya pasti majrur. Ya. Namanya saja huruf jar. Ya. Huruf Nah, jar Ustaz. itu adalah huruf yang fungsinya memajrurkan. Namanya saja huruf jar. Baik, insyaallah. Jadi pasti Maafkan karena majrur. saya masih 0 putul, Ustaz, belum. Nggih, enggak apa-apa, nggih, enggak apa. Tidak masalah, nggih. Nah, yang penting selalu belajar ya, selalu Ya, syukron, semangat Ustaz. insyaallah. Nggih, sami-sami. Halo Ustaz. Monggo silakan. Ya. Kalau V itu kan berarti dia huruf jar gitu kategori, tapi pada beberapa ayat di dalam, saya ketemu di surat Al-Anfal kalau nggak salah ya, itu ada V jahannama, tapi bukan, Baik. kenapa bukan V jahannami gitu. Iya, bagus pertanyaannya. Ya, karena jahanam itu nanti termasuk al-ismul ladzi la yansharif ya, yang akan kita pelajari setelah ini pada soal 3 ini. Al-ismul ladzi la yansharif itu adalah isim yang tidak bertanwin, majrurnya bukan dengan kasroh tapi dengan fathah. Nah, gitu ya. Jahanam itu adalah jahannamu, bukan jahannamun. Jadi tidak boleh ditanwin. Jahanam, okay. Jadi jahanam itu termasuk lafadz yang tidak bertanwin, namanya al-ismul ladzi la yansharif. Ada 3 nama ya yang semuanya maknanya sama. Bisa disebut al-ismul ladzi la yansharif, bisa disebut isim ghairu munsharif, bisa juga disebut isim mamnu' minas sharf. Itu semuanya sama. Ya, intinya adalah isim yang tidak menerima tanwin. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada lafadz-lafadz isim-isim yang sama sekali tidak boleh ditanwin. Dan itu nanti masuk isim yang keempat. Ya, kita akan mendapatkan 3 isim ya. Isim mufrad, isim mutsanna, dan jamak mudzakkar salim. Nanti isim yang keempat adalah al-ismul ladzi la yansharif yang akan kita pelajari sekarang ini insyaallah. Nah, al-ismul ladzi la yansharif itu majrurnya bukan dengan kasroh tapi dengan fathah. Begitu ya? Jadi itu tetap majrur. Fi jahannama itu majrur. Pokoknya kalau kemasukan huruf jar itu pasti majrur. Tidak ada marfu, tidak ada mansub ya. Cuma tanda majrur itu kan sudah saya sampaikan tidak selalu dengan kasroh. Tidak selalu dengan kasroh. Cuma kemarin itu sudah saya sampaikan mindset kita untuk awal-awal saja kita memahami majrur itu kasroh. Tapi kita tetap harus memahami bahwasannya yang namanya majrur itu tidak selalu dengan kasroh. Nanti seiring bertambahnya ilmu, pemahaman ya, kemudian isim-isimnya juga semakin bertambah, maka nanti akan kita semakin pahami, oh ternyata banyak versi majrur yang lain. Tidak selalu dengan kasroh. Begitu ya? Nah, seperti misalnya kita sering mendengar hadis misalnya an Aisyata. Gitu ya? An Aisyata. An itu termasuk huruf jar. Kenapa di situ kok enggak Aisyati? Nah, karena Aisyah itu nama perempuan termasuk tidak bertanwin. Karena tidak bertanwin, maka masuk kategori al-ismul ladzi la yansharif. Al-ismul ladzi la yansharif majrurnya bukan dengan kasroh tapi dengan fathah. Makanya an Aisyata. Loh, berarti ini mansub bukan, itu majrur. Karena al-ismul ladzi la yansharif nanti tanda mansub dan majrurnya sama, yaitu sama-sama dengan fathah. Oke, tinggal dilihat faktor yang masuk. Kalau kemasukan alat jar ya berarti majrur, kalau kemasukan alat nasab ya berarti mansub. Nah, an itu karena dia merupakan alat jar, maka Aisyata berarti juga majrur bukan mansub. Bisa difahami ya? Syukran, Ustaz. Baik, itu pertanyaan yang bagus. Mabrur insyaallah. Baik, sekarang kita lanjutkan dulu.
Sekarang kita buka dulu untuk modulnya, nggih. Bukan, maksud saya DL-nya. Kitab DL-nya, lanjutannya yang kemarin. Sebelum kita mempelajari modulnya, monggo dilihat dulu lanjutannya yang kemarin itu. Ya. Nah, di situ ada bagian alif itu, nggih. Bagian alif. Nah, di sini kita akan mulai diperkenalkan dengan nama-nama orang. Ada yang bertanwin, ada yang tidak bertanwin. Tidak bertanwin itu bukan merupakan pilihan. Kalau mau ya ditanwin, kalau nggak mau ya nggak ditanwin. Bukan begitu. Tapi memang benar-benar tidak boleh ditanwin. Ya, jadi bukan pilihan. Kalau saya mau ya saya baca aminatun misalnya. Kalau saya mau ya saya baca aminatu, bukan begitu. Tapi memang benar-benar tidak boleh ditanwin. Ya, bertanwin itu istilah nahwunya adalah munsorif. Munsorif kita biasakan ya dengan istilah-istilah nahwunya. Ya. Kalau tidak bertanwin itu istilahnya ghairu munsorif. Ghairu munsorif, tidak bertanwin. Baik. Jadi nama-nama orang itu ada yang munsorif, ada yang ghairu munsorif. Sebelum kita membaca modulnya, saya berikan wacana awal dulu, supaya nanti ketika kita membaca modulnya, kita sudah punya gambaran sebagai bekal. Biar nanti lebih paham lagi ketika baca modulnya. Nah, baik, jadi nama-nama orang itu memang ada yang munsorif, bertanwin, ada yang ghairu munsorif, tidak bertanwin. Ya. Nama orang yang bertanwin, jangan ragu-ragu untuk membacanya dengan tanwin. Kalau tidak ditanwin maka keliru, selama tidak ada faktor yang menghilangkan tanwinnya. Apakah ada faktor yang bisa menghilangkan tanwinnya nama orang itu? Ada, yaitu ketika dipanggil. Nanti ada pembahasan munada namanya. Ya. Misalnya kita manggil Muhammad, ya Muhammadu, nah, gitu. Bukan ya Muhammadun. Ya, makanya kalau kita mungkin pernah mendengar misalnya hadis Jibril itu ya Muhammadu akhbirni anil Islam. Nah, gitu ya. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Nah, gitu. Ya, itu adalah salah satu faktor yang menghilangkan tanwin pada nama atau juga bukan nama juga bisa. Ya. Tapi selama tidak ada faktor yang menghilangkan tanwin pada nama orang, ya, dan memang membacanya tidak diniatkan wakof, maka bacalah dengan tanwin. Misalnya begini, di mana Muhammad? Tidak boleh. Aina Muhammadu? Tidak boleh. Karena Muhammad termasuk nama yang munsorif atau bertanwin. Jadi aina Muhammadun gitu. Sebaliknya, nama-nama yang memang tidak bertanwin, jangan pernah dibaca dengan tanwin, keliru. Misalnya Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, dan lain sebagainya. Ya, tidak boleh dibaca Aminatun, Zainabun, Maryamun, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, itu. Kemudian berikutnya, nama-nama yang bertanwin nanti masuk kategori isim mufrad. Masuk kategori isim mufrad. Sehingga i'rabnya juga mengikuti isim itu, isim mufrad. Yaitu marfu' bid dhamma, mansub bil fathah, majrur bil kasroh. Jadi misalnya Muhammadun, itu nanti majrurnya adalah Muhammadin. Karena diikutkan kepada isim mufrad. Nama yang bertanwin itu diikutkan kepada isim mufrad. Ya. Adapun nama-nama yang tidak bertanwin ghairu munsharif itu nanti masuk kategori al-ismul ladzi la yansharif, isim yang keempat. Akan kita pelajari nanti di modulnya. Nah, al-ismul ladzi la yansharif itu majrurnya dengan fathah, bukan dengan kasroh. Sama sekali tidak mengenal kasroh.
jangan pernah membaca isim yang tidak bertanwin dengan kasroh. Nah, itu haramnya nahwu. Jadi nanti kita akan sering mendapatkan ya. Dalam ilmu nahwu itu juga ada haram, ada wajib, ada mubah. Ya. Cuma ini tidak ada kaitannya dengan dosa dan pahala ya. Beda. Nah, kalau maksudnya haram itu maksudnya tidak boleh. Kalau wajib berarti harus. Kalau jawaz itu artinya boleh. Boleh itu pilihan. Boleh begini, boleh begitu. Nanti ada seperti itu dalam ilmu nahwu itu. Ya. Nah, salah satu dari haramnya nahwu itu adalah mengkasroh al-ismul ladzi la yansharif. Sama sekali tidak boleh. Ya. Nah, makanya kita mendengar tadi itu an Aisyata. Nah, gitu ya. Bukan an Aisyati, tidak ada. Karena Aisyah termasuk nama yang ghairu munsharif, tidak bertanwin, sehingga majrurnya dengan fathah, bukan dengan kasroh. Bisa difahami ya? Baik. Kemudian di sini contoh-contoh yang diberikan untuk nama-nama yang bertanwin kebetulan adalah nama laki-laki semua. Mulai dari Muhammadun, Khalidun, Hamidun, dan seterusnya. Sedangkan nama-nama yang tidak bertanwin adalah nama-nama perempuan. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, dan seterusnya. Tapi harap diingat, nanti nama laki-laki itu juga banyak yang tidak bertanwin. Ya, nama laki-laki itu juga banyak yang tidak bertanwin, ya, dan dimasukkan kategori al-ismul ladzi la yansharif. Ya, nah, contoh nama laki-laki yang tidak bertanwin, misalnya Ahmadu, nama Ahmad itu tidak boleh ditanwin. Tidak boleh Ahmadun, begitu tidak boleh. Ya. Kenapa? Nanti ada ilmunya. Belum saatnya kita pelajari sekarang. Kita mempelajari kategori-kategori al-ismul ladzi la yansharif atau sebab-sebab isim tidak bertanwin itu baru pada bab-bab terakhir dari kitab DL1. Ya, jadi masih agak lama. Sabar dulu. Ya, Ibrahimu, Yusufu, ya, Sulaimanu, Sufyanu, dan lain sebagainya, itu termasuk nama-nama laki-laki yang tidak bertanwin. Yang seperti itu nanti dimasukkan kategori al-ismul ladzi la yansharif. Sama-sama nama, misalnya Muhammadun dengan Ahmadu, tapi secara status isimnya itu sudah beda. Muhammadun itu isim mufrad nyebutnya, tidak boleh bilang al-ismul ladzi la yansharif karena bertanwin. Sedangkan Ahmadu meskipun jumlah orangnya satu, tapi tidak boleh secara i'rabnya tidak boleh disebut sebagai isim mufrad. Melainkan apa? Al-ismul ladzi la yansharif. Gitu ya. Nah, jadi meskipun di sini yang diberikan contoh bertanwin itu nama laki-laki, tapi kita tidak boleh memahami nanti semua nama laki-laki itu bertanwin, tidak. Banyak juga nama laki-laki yang ghairu munsharif, tidak bertanwin dan masuk kategori al-ismul ladzi la yansharif. Ya. Kemudian begitu pula nama perempuan itu memang mayoritasnya nama perempuan itu tidak bertanwin. Ya, hanya sedikit nama perempuan yang bertanwin itu pun sifatnya mubah. Seperti Hindun. Nah, tadi saya bilang kalau istilah mubah, jawaz, boleh, berarti ada pilihan. Nama Hindun itu boleh dibaca Hindun, boleh dibaca Hindu. Bahkan yang rojih, yang kuat adalah Hindu. Tapi kalau kita baca Hindun juga boleh. Nah, gitu ya. Baik. Bisa difahami sampai di sini sebelum kita baca modulnya? Barangkali ada 1-2 pertanyaan, monggo. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Berarti untuk tadi kategori isim-isim tadi itu kita harus tahu ya, kata itu masuk ke kategori apa ya tadi? Harus apa ya? Tadi? Betul, betul sekali. Dan itu wajib hukumnya, harus tahu. Oke. Ya, jadi langkah pertama ya kita harus bisa mengidentifikasi suatu lafaz itu masuk kategori isim apa. Apakah isim mufrad,
atau al-ismul ladzi la yansharif, atau isim mutsanna, jamak mudzakkar salim, dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa menentukan i'rabnya? Marfu dengan apa, mansub dengan apa, majrur dengan apa? Kalau kita tidak bisa mengidentifikasi ini masuk kategori isim apa, gitu kan? Misalnya tadi Ahmadu, kita menganggap ini isim mufrad karena jumlahnya satu, nah, gitu kan? Jumlahnya tunggal. Kemudian begitu kemasukan huruf jar, misalnya kemasukan huruf jar min, karena kita menganggap Ahmad itu adalah isim mufrad, akhirnya dimajrurkan dengan kasroh. Min Ahmadi, keliru. Nah, gitu. Jadi harus tahu lafadz ini masuk kategori isim apa. Gitu ya. Insya Allah nanti semakin bertambahnya pemahaman akan paham. Ya, ini isim apa, isim apa, isim apa, dan seterusnya. Ustadz, boleh nanya lanjutan? Ya, monggo silakan. Tadi bilang kita harus mengidentifikasi ya. Mungkin simpelnya cara mengidentifikasinya itu gimana, Tad? Selain dari cara kita menghafal tadi. Baik, ya. Ya, pertanyaan yang bagus. Mungkin sementara ini saya berikan untuk isim mufrad sama al-ismul ladzi la yansharif saja dulu ya. Nanti untuk isim mutsanna sama jamak mudzakkar salim, nanti insya Allah ada babnya. Isim mufrad itu jumlahnya tunggal dan harus ada alif lam atau tanwinnya. Ya. Jumlahnya tunggal satu dan harus ada alif lam atau tanwinnya, ya, serta tidak ada bengkongnya di belakang. Nah, itu cara menentukan isim mufrad. Apa yang dimaksud dengan bengkong di belakang? Ya, itu nanti ada pembahasannya, namanya isim maksur. Misalnya contohnya gini, al-fata, gitu ya, artinya pemuda. Al-fata itu tulisannya alif lam, kemudian fa, ta, kemudian bengkong, seperti ya. Nah, bengkong itu bukan huruf ya, itu adalah huruf alif, alif lazimah namanya. Suatu lafadz apabila ada bengkongnya di belakang, apakah dia bertanwin atau tidak bertanwin, maka itu nanti disebut isim maksur, ya. Isim maksur. Nanti ada pembahasannya, tidak usah khawatir. Kita kembali pada pembahasan tadi. Jadi isim mufrad itu adalah cara mengidentifikasinya, jumlahnya satu, tunggal, kemudian harus ada alif lam atau tanwinnya, dan tidak ada bengkongnya di belakang. Nah, gitu. Contohnya ya yang kemarin kita baca-baca itu semuanya adalah isim mufrad. Al-baitu, nah, gitu ya. Kalau dihilangkan alif lamnya kan ditanwin, baitun. Al-qalamu, qalamun, satu pena. Al-baitu tadi satu rumah. Ya, Muhammadun, nah, satu orang yang bernama Muhammad. Ada tanwinnya dan tidak ada bengkongnya di belakang. Yang seperti itulah yang dimaksud dengan isim mufrad. Sedangkan al-ismul ladzi la yansharif, ya, hal-hal seperti ini justru nanti akan sering keluar di ujian. Saya kalau buat soal-soal ujian justru lebih banyak saya munculkan dari penjelasan-penjelasan yang sifatnya tambahan seperti ini ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Sedangkan al-ismul ladzi la yansharif itu cara mengidentifikasinya, ya, jumlahnya tidak harus satu. Al-ismul ladzi la yansharif tidak dipersyaratkan jumlahnya harus satu. Ya, bisa juga banyak. Yang penting al-ismul ladzi la yansharif itu tidak ada alif lamnya, tidak ada tanwinnya, dan tidak ada bengkongnya. Untuk sementara kita nyebutnya bengkong gitu saja dulu. Nanti kalau sudah ada babnya, sudah saya pada babnya akan saya terangkan. Maksudnya bengkong itu apa gitu ya. Sekarang yang simpel-simpel saja dulu. Jadi sekali lagi, al-ismul ladzi la yansharif itu suatu lafadz yang tidak ada alif lamnya, tidak ada tanwinnya, dan tidak ada bengkongnya. Ya. Nah,
Contohnya misalnya masa jidu. Masa jidu itu jamak dari masjidun. Masjid itu kalau masih tunggal itu masuk kategori isim mufrad, masjidun. Ada tanwinnya dan tidak ada bengkongnya, jumlahnya 1. Isim mufrad. Tapi kalau sudah jamak, jamak dari masjidun itu adalah masajidu. Masajidu, mari kita perhatikan, tidak ada alif lamnya, tidak ada tanwinnya, dan tidak ada bengkongnya. Ya, tidak ada bengkongnya. Maka yang seperti ini masuk kategori al-ismul ladzi la yansharif meskipun jumlahnya banyak. Masajidu itu artinya masjid-masjid. Bisa dipahami ya? Jadi al-ismul ladzi la yansharif tidak dipersyaratkan jumlahnya harus 1. Boleh 1, boleh jamak, banyak ya. Yang penting itu tadi, tidak ada alif lamnya, tidak ada bengkongnya. Tidak ada alif lamnya, tidak ada tanwinnya, dan tidak ada bengkongnya di belakang. Ya, bisa dipahami ya? Nah. Ustaz, Monggo. saya berandai-andai nih, misalnya kita mau mempergunakan nama-nama orang Indonesia itu Ustaz ke dalam bahasa Arab. Itu berarti bisa kita masuk kategori al-ismul ladzi la yansharif. Nah. Nanti salah satu kriteria nama yang tidak boleh bertanwin adalah nama ajam. Atau ajam istilahnya yang benar itu. Ajam, nama asing. Yaitu nama yang tidak berasal dari bahasa Arab yang murni. Ya, mau dari bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Jawa, ya, bahasa ngapak. Ya. Selama tidak berasal dari bahasa Arab yang murni, nama orang tidak boleh ditanwin. Nanti kategorinya adalah al-alam ma'al ujmah. Nama yang berasal dari ujmah. Ujmah itu ajam, bahasa asing. Misalnya ada nama orang Agus. Nah, Agus itu nanti tulisannya adalah Agusu. Tidak boleh Agusun. Gitu ya. Tapi harap hati-hati apabila ada nama-nama orang Indonesia misalnya, yang merupakan adaptasi dari bahasa Arab, ya tetap ditanwin. Misalnya imam. Imam itu dari bahasa Arab. Imamun. Tetap ditanwin. Ya, Muhammad kan juga banyak ya. Nama Muhammad itu dari bahasa Arab. Muhammadun. Yang tidak boleh ditanwin kalau nama Indonesia yang bukan hasil adaptasi atau serapan dari bahasa Arab. Begitu ya, bisa dipahami. Nah, baik. Nah, sekarang monggo kita lanjutkan dulu. Itu tadi sekedar wacana awal ya mengenai nama-nama orang yang bertanwin dan tidak bertanwin. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang monggo kita lanjutkan untuk membaca modulnya. Di situ penjelasannya agak banyak ya. Ya tidak banyak juga sebenarnya. Cuma perlu diterangkan lebih detail lagi. Mohon diperhatikan halaman 15. Jadi soal 3 ini itu terkait dengan kitab DL yang tadi. Nama-nama itu ya. Nama-nama itu tadi. Nama-nama yang bertanwin dan tidak bertanwin. Saya bacakan, mohon diperhatikan ya. Mohon diperhatikan. Fokus, tawajuh semua ya. Baik. Soal 3, bagaimana memahami isim yang tidak bertanwin dan perbedaannya dengan isim mufrad? Ya, jadi bagaimana kita memahami isim yang tidak bertanwin itu isim yang bagaimana? Dan bagaimana perbedaannya dengan isim mufrad? Ya. Tadi sudah saya berikan sedikit gambaran, mudah-mudahan bisa menjadi bekal ya untuk membaca modulnya ini. Jawabannya mohon diperhatikan.
Di dalam bahasa Arab, salah satu isim dari 9 macam isim mu'rab adalah isim yang diistilahkan dengan al-ismul ladzi la yansharif. Nah, berarti kita sudah mengambil satu lagi dari 9 isim mu'rab, yaitu apa? Al-ismul ladzi la yansharif. Nah, berarti sudah mendapat 4 kurang 5. Ya, sudah mendapat 4. Yaitu isim mufrad, isim mutsanna, jamak mudzakkar salim, dan al-ismul ladzi la yansharif. Ya, jadi al-ismul ladzi la yansharif itu merupakan salah satu dari 9 isim mu'rab. Harap diperhatikan. Dan kita harus benar-benar berusaha memfamiliarkan istilah-istilah nahwu seperti itu, istilah-istilah bahasa Arab. Terutama yang mungkin benar-benar dari nol belajarnya. Kalau yang mungkin sudah punya basicnya, sudah familiar dengan istilah-istilah seperti ini. Saya lanjutkan, mohon diperhatikan. Al-ismul ladzi la yansharif adalah isim yang tidak bertanwin karena sebab-sebab tertentu. Ya. Jadi nanti ada sebab-sebabnya, dan sebab-sebabnya itu banyak sekali. Ya. Sebab-sebab dari isim tidak bertanwin itu banyak. Nah, cuma belum saatnya kita pelajari sekarang. Berikut ini i'rabnya. Nah, ini i'rabnya nanti mohon dihafalkan. Al-ismul ladzi la yansharif marfu' bid dhammah mansub bil fathah majrur bil fathah. Nah, ini tidak ada kasrohnya. Al-ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak bertanwin, tidak mengenal kasroh. Sudah dibilagi gitu nanti bacanya masih an aisyati. Gitu ya. Harap diingat. Isim yang tidak bertanwin sama sekali tidak mengenal kasroh. Ya, adanya cuma dhamma, fathah, fathah. Baik, bisa difahami. Nah itu. Sekarang berikutnya, lantas bagaimana perbedaannya dengan isim mufrad? Bagaimana perbedaannya dengan isim mufrad? Suatu lafaz terkadang sama-sama berjumlah satu atau tunggal. Namun bila lafaz tersebut bertanwin, maka masuk kategori isim mufrad. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ya. Jadi suatu lafaz itu apabila jumlahnya satu, kemudian bertanwin, maka masuk kategori isim mufrad. Sedangkan apabila tidak menerima tanwin, masuk kategori al-ismul ladzi la yansharif. Meskipun jumlahnya satu juga. Contohnya tadi misalnya Muhammadun dengan Ahmadu. Muhammadun jumlahnya satu, bertanwin, masuk kategori isim mufrad. Sedangkan Ahmadu, karena dia ghairu munsharif, tidak bertanwin, maka masuk kategori al-ismul ladzi la yansharif. Ya, sehingga nanti i'rabnya juga di-i'rab sebagaimana al-ismul ladzi la yansharif. Marfu bid dhammah, mansub bil fathah, majrur bil fathah. Jadi Ahmadi itu enggak ada kata Ahmadi gitu, enggak ada. Ya, adanya Ahmadu marfu, Ahmada mansub, Ahmada majrur. Nah, begitu ya? Baik. Selanjutnya mau diperhatikan. Pada dars 4 ini, yaitu pada kitab DL-nya, pelajaran 4, kita mulai diperkenalkan dengan nama-nama orang yang bertanwin dan tidak bertanwin. Contoh nama yang bertanwin, ya, ada Muhammadun, Hamidun, Khalidun, Yasirun, Ammarun. Ini sambil dititeni. Oh, Muhammad itu bertanwin, Hamid bertanwin, Khalid dan seterusnya. Oke, baik. Kemudian contoh nama yang tidak bertanwin, ya, ada Aminatu,
Zainabu, Fatimatu, Maryamu, dan Aisyatu. Ini juga sengaja saya ambilkan dari kitab saja yang ada di DL itu, oke? Nah, tapi nanti juga sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, nama laki-laki itu juga banyak yang tidak bertanwin. Ya, banyak sekali. Baik. Catatannya mohon diperhatikan, saya bacakan. Pada dars 4 diberikan contoh nama-nama yang bertanwin dengan nama lelaki semua. Sedangkan nama-nama yang tidak bertanwin dengan nama perempuan semua. Namun hendaknya tidak dipahami bahwa semua nama lelaki pasti bertanwin atau munsharif. Dan semua nama perempuan pasti tidak bertanwin atau ghairu munsharif. Karena nama lelaki juga banyak yang tidak bertanwin dan nama perempuan juga ada yang bertanwin. Sebagaimana sudah saya terangkan tadi. Ya, 6. Kemudian yang kedua, nama-nama yang bertanwin jangan ragu untuk membacanya dengan tanwin. Kecuali jika ada sebab yang menghilangkan tanwinnya. Yaitu ketika dipanggil tadi. Kita manggil Hamid misalnya, ya Hamidu. Nah, gitu. Tidak boleh ya Hamidun, tidak boleh. Ya, kalau dipanggil tanwinnya dibuang. Baik. Sedangkan nama-nama yang memang termasuk ghairu munsharif jangan pernah dibaca tanwin, tidak boleh. Ya, itu juga termasuk haramnya nahwu. Jadi antum sudah mendapat 2 haramnya nahwu tadi ya. Apa itu? Yaitu kasroh pada alis mulati layan sorif dan mentanwin nama yang ghairu munsharif. Itu termasuk haramnya nahwu. Baik. Yang ketiga, nama-nama yang bertanwin kategori isim dan i'rabnya mengikuti isim mufrad. Ya, jadi kalau kita mendapati nama-nama orang itu bertanwin, masukkanlah ke dalam kategori isim mufrad. Sehingga i'rabnya juga sesuai dengan i'rabnya isim mufrad. Marfu' bid dhamma, mansub bil fathah, majrur bil kasrah. Ya. Selanjutnya, sedangkan nama-nama yang tidak bertanwin, kategori isim dan i'rabnya mengikuti al-ismul ladzi la yansharif. Ya, nama-nama yang tidak bertanwin apapun itu, baik nama laki-laki atau nama perempuan, selama tidak bertanwin, maka masukkanlah ke dalam al-ismul ladzi la yansharif. Nanti i'rabnya juga mengikuti itu. Marfu' bid dhamma, mansub bil fathah, majrur bil fathah, tidak mengenal kasroh. Bisa difahami ya rekan-rekan semua? Nah, baik. Sudah selesai penjelasannya untuk ini. Kita kembali ke kitabnya dulu. Nah, di situ kita diberikan contoh nama-nama yang bertanwin dan juga nama-nama yang tidak bertanwin. Tapi yang paling penting adalah niteni, kalau orang Jawa bilang gitu, ya. Niteni itu maksudnya mengingat-ingat atau mengidentifikasi bagaimana cara bacanya. Terutama yang benar-benar bagi pemula, ya. Oh, tulisan seperti ini bacanya Hamidun, bukan Hamadun. Ya, gitu. Nama-nama ini ya harap diingat-ingat bagaimana cara bacanya. Saya bacakan dulu untuk nama laki-lakinya ya, yang bertanwin. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Nah, sambil dititeni, diingat-ingat, diidentifikasi bagaimana cara membacanya. Ya, 6. Kemudian nama-nama yang tidak bertanwin saya bacakan. Aminatu. Jadi bacanya Aminatu, bukan Amanatu. Ya, Aminatu, Aminah. Zainabu, Fatimatu, panjang pendeknya diperhatikan. Bukan Fatimatu, tapi Fatimatu.
Maryamu, Aisyatu. Ya. Jadi nama Aisyah itu aslinya adalah Aisyah, bukan Aisyah. Nah, gitu aslinya ya. Cuma kalau di Indonesia jadinya Aisyah. Padahal aslinya adalah Aisyah. Aisyatu. Khadijatu. Panjang pendeknya diperhatikan, bukan Khadijatu, tapi Khadijatu. Sofiyatu dan Ruqayyatu. Ya. Tasdid-tasdidnya juga harus diperhatikan, ya. Ruqayyatu. Nah, gitu, ada tasdidnya pada ya. Baik. Sekarang latihan yang di bawahnya itu monggo dibaca semuanya dengan Evan, silakan Evan. Dibaca semuanya Evan. Hamidun, Zainabu, Aminatu, Nah, panjang pendeknya diperhatikan. Aminatu, Nah, begitu, baik. Amiru, Nah, gimana tadi bacanya? Amiru, Ini yang dimaksud tadi ya, harus niteni cara bacanya. Itu bukan Amir itu ya. Ammarun. oh, Ammarun, Baik. Nah, gimana itu? Sa'idun. Sa'idun, Sa'idun. Nah, Sa'idun, baik. Fatimatu, Panjang pendeknya yang benar. Fatimatu, Nah, baik. Kemudian. Maryamu, Aliyu, Aliyun ditanwin. Aliyun, Baik. Khalidun, Nah, panjang pendeknya keliru. Khalidun, Baik. habis Bukan abisun ya. Abbasun. Abbasun, Nah, baknya itu ditasdid. Abbasun. Abbasun, Nah, Aisyatun, Aisyatu, baik. Muhammadun, 6. Sofiyatu, Khadijatu. Nah, begitu ya. Mabrur insyaallah. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan, harus dititeni cara bacanya bagaimana, panjang pendeknya juga harus benar. Baik. Dibaca lagi dengan saudara Juhari ya. Monggo silakan. Ustaz. Hamidun, Zainabun, Aminat. Nah, Zainab bertanwin atau tidak? Ya. Zainabun. Ya, hati-hati. Khair. Aminatu, Ammarun, Sa'idun, Fatimatu, Maryamu, Aliyun, Khalidun, Abbasun, Aisyatu, Muhammadun, Sofiyatu, Khadijatu. Baik, mabrur insyaallah. Khair. Satu lagi, Yan, silakan Yan. Yan Arso. Ya, monggo. Taib Ustaz. Sebentar. Hamidun, Zainabu, Aminatu, Ammarun, Sa'idun, Fatimatu, Maryamu, Aliyun, Khalidun, Abbasun, Aisyatu, Muhammadun, Safiyatu, Khadijatu. Baik, lancar insyaallah ya. Demikian rekan-rekan ya. Jadi kita sudah mendapatkan satu isim lagi, isim yang keempat yaitu al-ismul ladzi la yansorif. Ya, penjelasannya seperti itu. Bisa difahami ya? Nah, berarti antum sekarang tugasnya nambah lagi untuk menghafal i'rabnya ya. Ada 4 isim yang harus dihafalkan. Segera dihafalkan biar tidak tumpuk-tumpuk ya. Karena i'rab ini benar-benar penting ya. Nah, sebelum kita lanjutkan pada materi berikutnya, mungkin ada 1-2 pertanyaan dulu, monggo. Afwan Ustaz.
Monggo nggih. Ustaz, kan kita sudah pelajari irobnya isim mufrad, isim musanna, sama jamak mudzakkar salim. Baik. Tapi kayaknya belum tahu cara membedakan anunya Ustaz. Tanda-tandanya antara isim mufrad, isim musanna, dan jamak mudzakkar salim. Tanda-tandanya Ustaz bagaimana itu Ustaz? Ciri-cirinya maksudnya, ya. Iya. Tadi yang isim mufrad kan sudah diberikan. Iya Ustaz. Antum tidur apa gimana? Iya Ustaz, yang isim musanna sama Iya, tadi sudah saya sampaikan untuk isim musanna sama jamak mudzakkar salim nanti ada babnya. Ya. Jadi nggak usah dipikirkan dulu. Sekarang yang penting dihafalkan i'rabnya saja dulu ya, supaya nanti tidak terlalu berat. Nanti ada saatnya kita mempelajari isim musanna sama jamak mudzakkar salim. Begitu ya? Nah, karena sekarang belum kepake dulu untuk sementara ini. Kemarin saya memberikan i'rabnya isim musanna sama jamak mudzakkar salim ketika membahas mubtada khobar saja. Supaya bisa dibedakan karena kan mubtada khobar kan harus terkait adatnya ya. Kalau mubtadanya mufrad maka khobar juga mufrad. Mubtadanya musanna maka khobar juga musanna. Mubtadanya jamak, khobarnya juga jamak. Sehingga saya terpaksa harus memberikan sedikit clue ya tentang isim musanna sama jamak mudzakkar salim. Begitu ya. Tapi pembahasan aslinya belum. Nanti ada saatnya kita belajar isim musanna sama jamak mudzakkar salim. Nanti insya Allah saya berikan keterangannya ya. Sabar dulu. Begitu ya. Ada lagi monggo silakan. Kalau isim mufrad tadi sudah ya. Isim mufrad tadi sudah, ciri-cirinya sudah saya berikan. Yaitu jumlahnya tunggal, sebentar ya. Jumlahnya tunggal 1, kemudian harus ada alif lam atau tanwinnya dan tidak ada bengkongnya. Itu isim mufrad. Harap dicatat ya. Jadi pelajaran-pelajaran tambahan yang tidak ada di modulnya itu dicatat. Jadi memang kalau kita belajar harus aktif proaktif ya untuk mencatat yang sekiranya perlu gitu ya, penting. Jadi isim mufrad itu tadi jumlahnya tunggal atau 1, ada alif lamnya atau ada tanwinnya dan tidak ada bengkongnya. Itu namanya isim mufrad. Jadi lafaz apapun yang antum jumpai selama dia jumlahnya 1, kemudian ada alif lamnya atau ada tanwinnya dan tidak ada bengkongnya di belakang, maka itu adalah isim mufrad. Begitu ya, bisa dipahami. Moga silakan yang mau bertanya tadi. Mau bertanya Ustaz, kalau misalkan Aminatu dibaca Aminah itu boleh nggak? Atau ya kalau tergantung niatnya wakof kalimatnya, Ustaz? boleh. Nggih. Kalau niatnya dibaca wakof boleh. Tapi kalau dalam rangka belajar seperti ini, terutama untuk pemula tidak boleh membaca wakof. Harus dibaca utuh. Karena kalau dibaca wakof, enak nanti antum betul semua bacanya. Gitu ya. Nggak ketahuan itu nanti kalau dibaca wakof. Apa marfu, mansub, majrur nggak ketahuan. Ya. Tapi kalau sudah tingkatan mahir misalnya ya, makanya ustadz-ustadz itu kalau kajian misalnya baca kitab seringnya diwakof-wakofkan itu. Ya nggak apa-apa karena bukan dalam rangka belajar bahasa Arab ya. Tapi kalau dalam rangka belajar bahasa Arab seperti ini tidak boleh membaca wakof ya supaya bisa diketahui antum bacanya benar atau salah gitu ya. Misalnya gini. Muhammadun fil bait gitu saja. Nah itu fil bait itu apa fil baiti? Kan nggak ketahuan. Nah, ternyata antum niatnya bacanya fil baitu. Berarti keliru ya. Harusnya fil baiti. Baik. Begitu ya? Ada lagi monggo silakan. Kemarin ada pertanyaan yang disampaikan ke Ustadz Rifki itu ya, yang mafi. Ana Ustadz itu Ustadz. Pripun, monggo diulang lagi pertanyaannya. Iya, Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi kan kalau kita diajarkan kan kalau misalnya dalam bahasa Arab itu ada itu kan maujud ya. Tapi kok prakteknya kok kalau di sini itu ya kalau ada fi, kalau nggak ada mafi, itu bagaimana penjelasannya Ustaz? Ya, khair insyaallah. Sebenarnya itu adalah bahasa amiyah ya. Bahasa amiyah itu kalau di tempat kita itu bahasa pasaran. Bahasa yang tidak baku. Gitu ya. Mafi itu maksudnya aslinya adalah mafihi. Tidak ada di dalamnya, tidak ada padanya, aslinya begitu. Cuma kadang orang itu maunya gitu ya. Maksudnya yang enak saja gitu, bacanya di istilahnya itu disingkat begitu. Harusnya mafi tapi mafi ya gitu ya. Itu aslinya adalah mafihi, tidak ada di dalamnya atau tidak ada padanya, aslinya begitu. Cuma karena sudah istilah itu yajri ala lisan itu maksudnya sudah kadung istilahnya kalau di tempat kita itu sudah kadung menjadi kebiasaan orang, ya. Jadi ya memang begitu akhirnya bacanya. Tapi itu sebenarnya adalah bahasa amiyah, ya, bahasa amiyah. Itu bahasa pasaran. Yang seperti itu, bahasa-bahasa pasaran itu boleh diucapkan, tapi jangan dijadikan hujah dalam ilmu nahwu. Ya, sekali lagi, bahasa-bahasa pasaran itu boleh diucapkan, tapi tidak boleh dijadikan sebagai rujukan ilmu. Kalau kita belajar ilmu nahwu harus menggunakan bahasa yang baku, sesuai dengan kaidah-kaidah nahwunya. Begitu ya, bisa difahami. Syukran Ustaz. Oke, sami-sami. Ada lagi monggo? Mungkin sebelum ditutup nggih, mungkin 1-2 lagi pertanyaan. Baik, jika tidak ada mungkin cukup dulu ya untuk pertemuan pada malam hari ini. Sudah jam 9 lebih. Baik, mudah-mudahan bermanfaat untuk majelis kita pada malam hari ini. Semoga kita bisa istiqomah, konsisten dalam belajar. Ya. Lelah letih itu biasa dalam belajar ya. Tapi kalau niat kita ikhlas dan kita mengerti ya akan urgensinya belajar bahasa Arab, ya, mengerti orientasi hidup kita seperti apa, ya, insya Allah dengan itu menjadi bekal bagi kita untuk istiqomah. Insya Allah kalau antum istiqomah, konsisten belajarnya, disertai dengan kesungguhan, murojaah, mengulang-ulang materi, ya, tidak kabur sana sini seperti Mas Abdi itu ya. Baik, insya Allah antum akan baik nanti hasilnya ya. Khair insya Allah. Antum selesai dari jilid 3, insya Allah sudah bisa baca kitab. Ya, insya Allah. Mabruk. Kami akhiri majelisnya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan juga mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.